Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وزد وأنعم على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال أصبحنا على الفطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه ومداد كلماته اللهم عافنا في بدننا اللهم عافنا في سمعنا اللهم عافنا في بصرنا لا إله إلا أنت أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين مذكرا بذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم ارحمنا بالقرآن يا أرحم الراحمين. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jemaah salat subuh Masjid Miftahul Khairat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang saya hormati. Alhamdulillah, segala puji hanyalah untuk Allah Rabb semesta alam yang masih memberikan kita kesempatan untuk terus istiqamah dalam kebaikan-kebaikan, berkumpul di waktu yang penuh keberkahan ini, waktu subuh, waktu yang menjadi saksi keikhlasan hamba-hambanya Allah yang mau bangun melawan rasa malas demi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan meraih keutamaan-keutamaan di dalamnya. Man shalla subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullah. Barang siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia sholat sepanjang malam. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Beliau Allah Subhanahu wa taala sangat menginginkan kita mendapatkan keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa melaksanakan sholat malam sepanjang malam karena Allah paham betul dengan kondisi fisik kita, paham betul dengan kesibukan kita. Mungkin kita tidak akan mungkin bisa menahan rasa lelahnya sepanjang malam kita sholat, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi, memberikan cara agar kita bisa meraih sholat sepanjang malam dengan sholat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan amal ibadah kita baik yang sunnah maupun yang wajib diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi wasilah diampuninya dosa-dosa kita dan terselamatkannya kita bersama orang-orang yang kita cintai, bersama jemaah kita juga di dunia sampai ke akhirah kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita senantiasa selalu curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya istiqomah hingga akhir zaman.
Mudah-mudahan kita semua ini nanti di akhirat diakui sebagai umatnya dan layak mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah riwayat, agar kita mendapatkan peluang besar mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bacalah sholawat 10 kali di pagi hari, 10 kali di sore hari. Walaupun memang kita bersolawat di dalam sholat kita, tetapi di luar sholat kita usahakan perbanyaklah sholawat, paling tidak 10 kali di pagi hari, 10 kali di sore hari. Karena insya Allah keutamaannya nanti di akhirat kita berpeluang besar mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak hanya kita bersolawat, tapi kita berusaha menegakkan sunnah-sunnahnya dari bangun sampai nanti kita tidur, dari ibadah yang hubungannya dengan Allah dan juga ibadah yang hubungan dengan manusia. Ada kesolehan secara hablum minallah, tetapi ingat ada kesolehan juga secara hablum minan nas, bagaimana hubungan kita kepada manusia. Karena ketika kita beribadah kepada Allah, mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb kita, maka sudah otomatis seharusnya orang tersebut menjadi orang yang baik juga dalam hubungannya hablum minan nasnya. Hadirin rahimakumullah, tak lupa saya sebagai menyampai kajian pada pagi hari ini mengingatkan diri saya pribadi dan kita semua untuk marilah kita selalu senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan apapun kita berada. Hadirin rahimakumullah, kalau kita ingin jujur kepada diri kita sendiri, maka sebenarnya perjalanan hidup kita ini adalah perjalanan hati kita. Dan para ulama telah merumuskan satu konsep agar kita bisa terus memperbaiki hati kita ini. Apalagi dalam sebuah riwayat dinyatakan di dalam tubuh kita ini ada segumpal daging, yang apabila segumpal daging itu baik, maka seluruh anggota tubuh kita akan ikut baik, yaitu adalah hati, qalbu kita. Maka dari itu pada kesempatan kajian kali ini saya ingin menyampaikan konsep besar dalam memperbaiki hati kita. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, bahkan dalam kitab Madarajus Salikin Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala juga menjelaskan. Yang kita simpulkan dari ulama besar ini, dinyatakan ada 3 konsep besar untuk memperbaiki hati kita, yaitu dikenal dengan istilah takhalli, tahalli, dan tajalli. Dalam organisasi besar juga di Indonesia ini yang dikenal dengan Nahdlatul Ulama serta Muhammadiyah bersepakat 3 konsep besar ini bisa kita terapkan untuk memperbaiki hati kita. Yang pertama yang kita pahami adalah takhalli. Takhalli ini adalah bagaimana kita mengosongkan hati kita dari dosa, dari kesombongan, dari cinta dunia yang berlebihan. Kita mengosongkan hati kita dari hal-hal yang tidak baik. Maka kita dianjurkan untuk terus menghisap diri kita sebelum kita nanti dihisap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu mengoreksi diri kita dari hal-hal yang mungkin sampai saat ini ada perbuatan dosa yang belum kita taubati. Harus terus kita koreksi. Apakah itu masih terulang dalam kehidupan kita? Maka yang tahu hanyalah diri kita sendiri. Dan Allah yang selalu mengawasi kita, serta malaikat yang mencatat di kanan kiri kita. Maka apabila hal itu sudah kita temukan dalam diri kita, maka kosongkan, hilangkan, leburkan
hal-hal buruk itu dari hati kita. Kemudian setelah kita kosongkan hati kita dari hal-hal yang buruk, maka masuklah kepada tahalli, yaitu bagaimana kita menghias hati kita itu dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketaatan ini bukan hanya sekedar memperbanyak amal ibadah, tetapi bagaimana kita bisa menjaga amal ibadah itu agar tidak sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita menjaganya ketaatan itu agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Yaitu dengan keikhlasan hati kita. Apabila kita mendapatkan kenikmatan, munculkan rasa syukur. Karena begitu banyak orang yang tergelincir ketika dia mendapatkan kesenangan, ketika dia mendapatkan kenikmatan, dia lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal dinyatakan bahwa ketika kita ingat kepada Allah dalam keadaan yang lapang, dalam keadaan yang senang, maka insya Allah nanti ketika sempit kita diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah kepada Allah dengan nikmat yang saat ini kita miliki. Yang kita miliki bukan orang lain miliki. Karena ketika kita melihat kenikmatan orang lain, maka pada saat itu juga kita akan menghilangkan rasa syukur dalam hati kita. Maka dengan syukur ini kita akan terus menjadi hamba-hamba Allah yang ingat bahwa nikmat yang kita miliki ini besar. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kita semua melalui sabdanya, apabila hal itu bersifat dunia, maka lihatlah yang di bawah kita. Mereka yang di bawah kita, yang saat ini mungkin dalam keadaan yang tidak senikmat yang kita miliki saat ini. Terus sampai sekecil-kecilnya kita lihat orang yang paling di bawah kita. Maka kita akan mensyukuri apa yang kita miliki saat ini. Ini tahalli. Kemudian yang namanya kehidupan tidak selalu senang. Yang namanya kehidupan pasti akan menghadapi yang namanya ujian. Itulah waktunya kita menggunakan sabar dalam rangka mendapatkan tahalli tadi, menjaga ketaatan kita, yaitu sabar. Bersabar bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa, tetapi kita berdoa kepada Allah dan berusaha agar kita bisa keluar dari masalah tersebut atau ujian tersebut. Maka hamba Allah yang ingin mendapatkan tahalli setelah dia mengosongkan hatinya dari keburukan, yaitu dengan cara ikhlas dalam beramal serta sabar dan syukur dalam keadaan apapun. Dan ketika dua proses itu benar-benar dijalani, maka muncullah yang ketiga, yaitu adalah tajalli. Tajalli ini adalah cahaya iman, ketenangan hati, dan rasa yakin kepada Allah yang tidak akan tergoyahkan dengan apapun. Maka kita jangan heran ketika melihat orang yang mungkin dari konsep dunianya kita melihat dia sulit, kesusahan, tetapi hatinya tenang. Kenapa? Karena dia sudah mendapatkan tajalli dalam hatinya. Dalam hatinya sudah kosong dari sifat iri, dari sifat sombong. Dia bisa menjaga amal ibadahnya, maka muncullah ketenangan dalam hatinya, dalam kehidupan kesehariannya. Maka hadirin rahimakumullah, ini adalah konsep besar yang bisa kita gunakan untuk memperbaiki hati-hati kita. Dan di antara amalan yang paling nyata menggambarkan tiga proses ini sekaligus, salah satunya adalah ibadah kurban. Ibadah kurban ini adalah ibadah yang membuktikan hati kita. Karena kalau kita mundur ke belakang, asal usul kurban, asal usul ibadah kurban yang insya Allah mungkin 2 bulan lagi akan kita laksanakan, asal usulnya itu adalah bukanlah tradisi tahunan, tetapi berangkat dari sebuah peristiwa yang mengguncangkan langit dan bumi.
ketika Allah menguji seorang nabi yang mulia, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, dengan perintah yang di luar nalar manusia, yaitu yang sebagaimana kita ketahui bersama adalah menyembelih putranya sendiri, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Yang mana Nabi Ibrahim alaihissalam ini sudah menunggu-nunggu kedatangan atau kelahiran dari putranya ini. Tetapi dalam keadaan itu Allah mengujinya, diperintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Bahkan diabadikan dalam Quran surat As-Saffat ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Dan luar biasanya jawaban putranya Ibrahim, Ismail alaihissalam, bukan untuk menolak, bukan untuk lari dari ayahnya, tetapi apa? Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Allahu akbar. Ismail berkata, "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Allah. Di titik itu kita melihat takhalli yang sempurna, mengosongkan hatinya. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengosongkan hatinya dari cinta kepada dunia, bahkan kepada anaknya sendiri. Lalu ketika kita melihat bagian tahalinya, yaitu beliau menghiasi dirinya dengan ketaatan total tanpa tawar-menawar. Kalau itu datangnya dari Allah, langsunglah dia perintahkan, langsung dia taati. Dan akhirnya apa? Muncullah tajalli, ketenangan dalam hatinya sekalipun ujian itu sangat berat. Allah. Ini adalah bukti tahalli, tajalli. Dan ketika ketenangan itu muncul, solusi datang. Bagaimana solusinya? Wa fadainahu bidzibhin azim. Dan kami tebus anak itu dengan sembelihan yang besar. Diganti, Ismail dibebaskan dan diganti dengan seekor kibas pada saat itu. Allah. Hadirin rahimakumullah, dari sini kita memahami bahwa kurban bukan sekedar menyembelih hewan, tetapi kurban adalah simbol dari penyembelihan hati kita sendiri, dari ego kita, dari nafsu kita. Karena Allah telah menegaskan dalam Al-Quran, daging dan darahnya tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kita. Di Quran surat Al-Hajj ayat 37. Artinya apa? Yang Allah nilai itu bukan kambingnya, bukan sapinya, bukan untanya, bukan besar kecilnya, tapi yang Allah lihat adalah apa yang terjadi di dalam hati kita. Apakah berat ketika kita mengeluarkan harta, ataukah ringan karena kita yakin Allah akan menggantinya? Dan disinilah kaitannya, ada sebuah zikir yang bisa kita amalkan di pagi dan sore agar kita bisa memunculkan tahalli, tajalli tadi, dan keutamaannya itu akan membuat kita keluar dari hal-hal yang sifatnya kita khawatirkan, yaitu adalah hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Dalam hadis riwayat Abu Darda radhiyallahu an, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man qala hina yusbihu wa hina yumsi hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim sab'a marrat kafahullahu ma ahamma."
Barang siapa membaca zikir yang tadi di pagi dan sore hari sebanyak 7 kali, maka Allah akan mencukupkan baginya segala yang ia khawatirkan. Hadis riwayat Abu Dawud. Maka orang yang benar-benar sampai pada tajalli, bukti ketenangan dari hatinya, dia akan merasakan bahwa Allah itulah yang mencukupi kehidupannya. Cukup Allah dalam kehidupannya. Ketika Allah sudah cukup dalam hidupnya, maka yang namanya dunia itu akan menjadi kecil. Ketika Allah sudah cukup baginya, maka apapun ujian yang dia hadapi tidak akan terasa berat. Masya Allah. Jadi inilah konsep takhalli, tahalli, dan tajalli yang kita kaitkan dengan ibadah kurban itu. Maka hadirin rahimakumullah, bagi kita yang sudah termasuk salah satu anggota dari kurban, selamat, kita sudah berusaha untuk mencoba membuktikan bagaimana hati kita, keringanan hati kita untuk menerima atau melaksanakan perintah Allah. Dan bagi kita yang mungkin belum melaksanakan itu, Allah masih memberikan solusi yang lainnya. Allah masih memberikan kita tenaga, Allah masih memberikan kita ilmu, Allah masih memberikan kita waktu untuk bagaimana kita bisa ikut berpartisipasi untuk menjalankannya, mungkin dengan cara membantu dengan tenaga kita atau mungkin dengan ilmu kita dan seterusnya. Dan apa keutamaan kita berkurban? Setelah hati kita tenang, setelah kita bisa mencapai ketenangan dalam hati kita dari ibadah kurban tersebut, maka keutamaan kurban akan kita dapatkan. Apa itu? Tidak ada amalan yang dilakukan anak Adam pada hari nahar, kata Rasul, yang lebih dicintai oleh Allah daripada menyembelih kurban. Ya. Bahkan ada sebuah riwayat itu dinyatakan setiap tetes darah dari hewan yang kita kurbankan itu akan menjadi asbab ya kita mendapatkan kedudukan yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini kalau kita renungkan lebih dalam lagi, ya, kurban ini tidak hanya kita bisa raih kedudukan kita di hadapan Allah, yaitu kita bisa mendapatkan atau mendidik diri kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang soleh secara sosial tadi. Nah, ketika kita sudah soleh secara hablum minallah, maka buktinya adalah soleh secara hubungan kepada manusia, yang mana daging kurban itu kita bagikan kepada orang-orang yang lainnya. Walaupun kita mendapatkan bagian sepertiga dari daging kurban itu, tapi selebihnya kita berikan kepada orang-orang yang lain. Maka indah ketika Islam kita betul-betul laksanakan, Islam kita jalani betul dengan hati kita yang kosong dari hal-hal yang buruk, kita hiasi dengan ketaatan dan kita buktikan dengan ketenangan yang hadir dalam kehidupan kita. Indah Islam itu. Maka banyak sekali orang yang menyatakan kalau kita ingin melihat kemuliaan dari Islam itu, jangan lihat muslimnya, karena belum tentu orang muslim menjalankan syariat Islam itu dengan benar. Tapi kita lihat keindahan ajaran Islamnya. Dari satu sisi ini saja kita sudah melihat keindahan Islam yang Masya Allah tidak hanya untuk diri pribadinya tenang, tetapi membuat dia mulia di hadapan Allah. Dan terlebih pentingnya lagi, kesolehan sosial itu muncul, sehingga hubungan antara manusia satu dengan yang lainnya itu menjadi harmonis. Maka hadirin rahimakumullah, orang yang hatinya tenang, dia akan membuktikan bahwa hati dia sudah kosong dari hal-hal yang tidak baik. Maka nanti di surga itu isinya adalah orang-orang yang senang, orang-orang yang gembira semua di dalam surga itu. Tidak ada orang yang bersedih. Apa kiasan yang menjadi menggambarkan hal itu?
Maka terlihat di dunia tadi, apapun yang dia hadapi dia akan selalu tenang, dia akan selalu senang. Walaupun manusiawi kita memiliki rasa sedih, memiliki rasa gelisah, memiliki rasa takut, itu wajar, manusiawi. Itu adalah memang sifat fitrah kita. Tetapi bukan bagaimana kita memiliki ujian tersebut atau menghadapi ujian tersebut, tetapi bagaimana kita bisa mengendalikan ujian itu sehingga hati kita menjadi tenang. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang mampu mengosongkan hati dari selain Allah, lalu menghiasinya dengan ketaatan kepada Allah dengan menjaga amal ibadah kita, hingga akhirnya kita merasakan manisnya tajalli, manisnya ketenangan dalam hati kita, yaitu dekat dengan Allah dengan cara kita menenangkan hati kita dalam setiap keadaan, sehingga ketika datang perintah kita tidak lagi merasa berat, ketika datang sebuah ujian kita tidak merasa lagi rasa yang gelisah, justru merasa itu adalah jalan tercepat untuk benar-benar dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf, pada Allah mohon ampun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.